stereotip negatif itu atau stigma negatif itu pertama terkadang datang dari luar perempuan sendiri, terkadang memang barangkali perempuan itu juga yang menciptakan hal tersebut gitu. Menurut kakak nih kak, gimana sih mematahkan stereotip negatif sebagai perempuan mandiri seperti kurang feminim atau sulit membangun hubungan dengan lawan jenis? Oke. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya, ini sangat bagus ya, karena memang walaupun independent woman itu orang-orang melihatnya wah gitu kan, tapi memang kembali lagi ada yang memandang atau memberikan stigma stereotip negatif kepada independent woman itu gitu. Nah, jadi menurut kakak sebenarnya terkadang stereotip negatif itu atau stigma negatif itu pertama terkadang datang dari luar perempuan sendiri, terkadang memang barangkali perempuan itu juga yang menciptakan hal tersebut gitu. Masyarakat seperti ini bukan menyalahkan siapapun, namun terkadang ada beberapa independent woman yang ketika dia merasa dia udah independen gitu, dia merasa tidak butuh bantuan laki-laki lagi, dia lebih tinggi egonya, sehingga ketika dia bersama pasangannya nanti barangkali akan gimana gitu ya, dia tidak terlalu mendengarkan karena dia merasa bahwa dia udah paling benar gitu, apa yang dia lakukan tuh udah paling tepat. Jadi ada semacam ego yang tinggi, dia merasa tidak butuh bantuan laki-laki, sehingga stigma orang di luar dia melihat dia itu negatif gitu. Uh, Padahal dia independent woman gitu, tapi karena seperti itu cara dia bertindak, akhirnya orang-orang memandangnya negatif. Nah, ada juga nih dari sisi itu barangkali dari sisi luar perempuan ya gitu. Nah, coba dari sisi perempuannya, terkadang ada perempuan ini yang dibilang kayak nanti pasti sulit untuk berhubungan, maksudnya kayak membangun hubungan dengan pasangannya dan sebagainya, sulit harmonis dan sebagainya. Nah, itu barangkali bisa jadi karena pertama apa ya, ketika seorang independent woman itu ada gitu ya. Jadi kan ibaratnya ketika dia udah mandiri secara finansial, emosional, ketika dia sudah memiliki kemandirian ya ibaratnya, pasti ibaratnya levelnya itu juga naik gitu. Levelnya juga meningkat gitu. Dan ibaratnya ketika levelnya udah meningkat, pasti dia juga pengen orang yang ibaratnya setara gitu sama dia ya. Dia pengen orang yang jauh lebih, yang juga lebih baik untuk dia. Biar nanti kalau misalnya ngobrol atau apa-apa, ketika kita frekuensi sama seseorang, pasti masuknya itu enak kan gitu, pasti nyambung gitu kita ngomong. Nah, pasti dia lebih pengen juga kayak gitu, sehingga kalau misalnya ternyata dalam beberapa hal dia ada yang mengatakan dia sulit bangun hubungan dan sebagainya, barangkali memang laki-laki itu bukanlah orang yang setara dengan dia, belum sesuai gitu, belum nyambung dalam segi obrolan dan sebagainya gitu, memang laki-laki itu belum sesuai dan pantas untuk dia gitu. Nah, jadi menurut kakak itu ya terkait stereotip-stereotip yang ada pada perempuan, terkadang itu bisa jadi dari perempuan itu sendiri yang membuat ada konotasi 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 negatif ya gitu untuk perempuan. Barangkali itu juga bisa dari luar dari perempuan itu sendiri gitu, dari laki-laki yang minder dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu sih yang kakak juga sampaikan terakhir tadi, bahwa ketika seorang independennya perempuan, sekuat-kuatnya perempuan, ketika laki ketika bersama pasangan atau ketika bersama temannya, yang misalnya ketika bersama dalam satu kelompok bersama dengan temannya laki-laki itu lagi ada kerja kelompok dan sebagainya, kalau ada salahnya untuk kita tuh menunjukkan sisi feminin kita gitu, sisi di mata kita masih tetap ya, butuh untuk dibantu gitu, karena sekuat-kuat apapunnya kita gitu, kalau misalnya kita melanjutkan dengan yakin kita melakukan bahwa kita bisa melakukan ini sendiri, kita bisa. Takutnya nanti ketika kita bertemu dengan hal yang jauh lebih berat, nah kita yang akan susah. Karena apa? Karena dari teman-teman cowok kita misalnya udah berpikir kayak, dia bisa nih melakukan ini sendiri gitu. Jadi untuk apa lagi dibantu gitu kan? Nah akhirnya siapa yang susah? Kita juga akan yang susah gitu. Dan apalagi kalau misalnya nanti kita udah punya pasangan gitu, nggak pernah baca psikologi laki-laki gitu, bahwa kaum laki-laki ini mereka itu tetap ingin bahwa mereka itu diandalkan gitu. Ada semacam perasaan bahwa mereka itu ingin diandalkan, apalagi untuk pasangannya. Mereka bakal lebih senang ketika mereka itu didapatkan oleh pasangannya. Justru dia akan merasa apa ya, semacam nggak pernah baca, dia akan merasa tidak berguna ketika uh, perempuan itu tidak mengandalkan dia lagi gitu. Ketika perempuan itu tidak seolah-olah tidak membutuhkan dia lagi gitu. Jadi tetap uh, menurut kakak kita harus tahu kapan kita menunjukkan bahwa kita tuh mampu untuk ini dan kapan kita juga harus membatasinya gitu. Walaupun kita mungkin sebenarnya bisa melakukan itu sendiri.
Itu Bunga. Masih jelas kira-kira ya? Jelas Kak. Ini Bunga juga mau nanya tentang ini Kak. Beberapa independent woman yang Bunga temui Kak. Jadi kayak mindset mereka tuh eh, mungkin mereka ini sering merasa tertekan Kak untuk mencapai standar-standar yang ada dalam hidupnya Kak. Kayak dalam karir, penampilan, kehidupan sosial. Menurut Kakak, gimana solusinya Kak agar perempuan mandiri ini bisa menjadi dirinya sendiri Kak tanpa merasa tertekan dengan standar tersebut Kak? Oke, baik. Bagaimana caranya agar mereka tidak tertekan dengan standar itu sendiri gitu? Sama yang harus mereka ingat adalah bahwa yang mereka ikuti sekarang ini adalah standar dari yang mereka ciptakan sendiri atau sebenarnya standar yang sedang berusaha mereka capai, tapi itu adalah standarnya orang lain gitu, standar di luar yang mereka lihat gitu. Karena ketika mereka mengikuti standar di luar dirinya, maka yang akan kesulitan nanti di tengah perjalanan adalah dia sendiri gitu. Nah, pertama dia harus melihat standar yang ada sekarang itu memang adalah standar yang dia ciptakan, dia sendiri, atau dia lihat dari orang lain. Terus kenapa dia merasa kesulitan misalnya independent woman ini gitu? Karena pertama tadi kayak dia tuh ada yang berpendapat ini versi positif dan negatifnya. Pertama dia nggak mau menyusahkan orang lain gitu. Dia merasa masih bisa melakukan itu sendiri. Yang kedua adalah ketika independent woman itu apa ya dianggap sebagai independent woman itu adalah suatu kebanggaan juga nggak sih kalau kita lihat gitu. Nah ketika dia udah dianggap seperti itu dan dia misalnya nanti udah dibilang kayak, dia nih independent woman nih gitu. Terus tiba-tiba dia minta tolong, lalu dia merasa barangkali ya, mungkin ada perasaan kayak apa ya, semacam gelar yang udah diberikan ke dia itu berkurang karena dia minta tolong untuk melakukan suatu hal gitu. Berarti dia lupa nih bahwa kapan dia harus melakukan suatu hal itu sendiri dan kapan dia membutuhkan bantuan orang lain, dia lupa nih itu. Sehingga independent woman itu kadang terlalu keras sama dirinya sendiri itu betul banget gitu. Terlalu keras sama dirinya sendiri karena apa? Karena dia berusaha kalau bisa gue sendiri dulu ya gue sendiri dulu gitu. Padahal dia lupa di bawah dia itu manusia juga gitu ya. Dia tuh butuh juga bantuan orang lain gitu. Apalagi dia perempuan gitu. Nggak ada salahnya dari meminta pertolongan kepada orang lain gitu. Independent woman itu bukan berarti semuanya itu bisa kita selesaikan sendiri gitu. Nah itu ya ibaratnya. Jadi semacam terkadang ada semacam keengganan, keseganan untuk meminta pertolongan yang akhirnya membuat dia sendiri yang terjebak dalam lingkaran-lingkaran itu gitu, dalam lingkaran-lingkaran bahwa nggak bisa harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri dan sebagainya itu loh. Jadi menurut kakak Um, pertama dia harus memperhatikan dulu standar yang dia pegang sekarang ini standar dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Kalau misalnya dan dia juga harus sadar ketika dirinya udah tersiksa ibaratnya ya udah tersiksa, ibaratnya udah merasa diberatkan dengan hal-hal ini, coba coba dicek lagi gitu. Apakah ini udah memang untuk membuat dirinya jauh lebih baik atau untuk membuat dirinya itu terlihat baik di depan orang-orang. Ini beda kan ya, diri lebih baik atau diri terlihat baik di depan orang-orang. Gitu sih. Nah, Oke Kak. Nah, ini juga ada stigma orang-orang Kak, yang Bunga juga nggak setuju sih Kak sama stigma ini. Eh, eh, ada stigma orang tuh yang kayak gini Kak, menjadi perempuan yang bisa ngelakuin apa-apa sendiri itu pasti menghabiskan banyak tenaga dalam pekerjaannya kan Kak, sehingga kadang lupa untuk merawat dirinya Kak. Nah, menurut Kakak, apa benar Kak independent woman nih lupa untuk merawat dirinya terkadang Kak? nah ini pertanyaan yang gimana ya? Menurut kakak ini tergantung perempuannya itu sendiri gitu ya. Banyak kok independent woman yang justru ketika dia udah bebas, udah mandiri ya, bukan bebas ya, kalau bisa mandiri, mandiri finansial, emosional, dan sebagainya, ketika dia udah matang, udah mandiri dalam hal-hal tersebut, ya dia lebih tahu gitu, untuk memberikan treatment terbaik untuk dirinya gitu. Independent woman itu harusnya adalah perempuan yang cerdas, yang tahu juga bagaimana menjaga fisik, menjaga psikis, dan sebagainya gitu. Nah, jadi, tapi ada juga nih, kalau misalnya dia sampai lupa merawat diri, menjaga diri sendiri, Kak bingung nih apakah dia termasuk independent woman atau mungkin ibaratnya dia hanya perempuan pekerja keras gitu, pekerja keras. Padahal kalau perempuan pekerja keras kadang memang ada yang sampai lupa sama untuk merawat dirinya sendiri. Tapi menurut kakak itu kembali lagi sebenarnya ini agak subjektif menurut kakak ya, yang kembali lagi ke perempuan itu sendiri. Apakah mereka menjaga
atau tidak itu dikembalikan gitu. Tapi menurut kakak kalau misalnya ini woman, independent woman itu kan pasti mereka adalah perempuan-perempuan yang cerdas yang tahu juga bagaimana tidak hanya merawat tahu treatment terbaik untuk diri dan pandai juga tentunya merawat dirinya sendiri. Itulah punya. Bunga juga kurang setuju sih Kak sama stigma tersebut. Bunga mau nanya lagi nih Kak. Eh, Ya. Menurut Kakak, mindset sebagai independent woman dengan perempuan yang mengikuti kodratnya itu sama nggak ya Kak? Oke. Maaf ya, hanya ada bunyi motor lagi. Menurut kakak, nah ini juga pertanyaan ya, independent woman itu menyalahi kodrat nggak sih katanya? Karena kan kodrat perempuan itu apa? em, Hamil, melahirkan, menyusui. Ada yang bilang begitu kan ya? Atau mungkin pasti lainnya di dapur, sumur, kasur dan sebagainya. Gitulah. Nah, tapi justru sebenarnya kalau dari pandangan kakak sendiri ya, ini pasti banyak juga versi dari orang lain. Tidak ada yang menyalahi kodrat ketika perempuan itu berusaha untuk menjadi independen. Karena apa? Karena justru dia sedang menjalani kodratnya sebagai manusia. Manusia yang ketika kita udah beranjak ke umur yang dewasa, pastinya kita harus mandiri kan ya. Nggak bergantung lagi harusnya dengan orang tua. Kita berusaha untuk bagaimana kita bisa mengurus minimal untuk diri kita sendiri dulu. Kita berusaha untuk bagaimana mengurus diri kita sendiri dulu. Dan itu baik perempuan laki-laki harusnya ada gitu. Perempuan laki-laki harusnya ada, bukan hanya laki-laki aja gitu. Kalau misalnya jadi bilang menyalahi kodrat untuk mandiri, berarti perempuan nggak boleh mandiri dong gitu. Perempuan boleh banget untuk mandiri. Bahkan memang harus bisa, harusnya mandiri gitu. Apalagi ketika mereka berpasangan. Ini mungkin kita pernah dengar ya, kenapa perempuan itu harus memiliki skill tertentu, kenapa dia harus mandiri, kenapa dia harus kuat dan sebagainya. Karena kita tidak tahu gitu uncertainty, ketidakpastian yang terjadi di masa depan itu kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang terjadi di depan, yang di masa depan dan ternyata itu merugikan untuk perempuan, ketika dia udah mandiri dia nggak perlu bingung karena dia tahu dia bisa ketika dia sendiri dia tetap bisa untuk menjaga dirinya, untuk mengurus dirinya, ataupun mungkin nanti tidak, ataupun nanti meskipun nggak bersama pasangannya lagi, anggaplah contohnya kita ngambil ketika ada masalah dengan pasangannya gitu. Nah, jadi ketika dia mandiri, dia lebih aman. Dia kayak ibaratnya ada ban serepnya gitu lah ya. Ketika dia mandiri, ketika dia independen gitu. Independent woman gitu. Jadi menurut kakak, dia tidak menyalahi kodratnya. Namun dia sedang menjalankan kodratnya sebagai manusia, sebagai seseorang yang ketika beranjak umurnya dewasa, dia menjadi orang yang mandiri gitu. Hmm, oke Kak. Bunga mau nanya lagi nih Kak. Mungkin Mm-mm. ini pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, siap. Eh, Pada zaman sekarang ini kan kita hidup di dunia yang makin dinamis Kak, di mana perkembangan zaman dan teknologi yang sangat cepat. Mm-mm. Ya, betul banget, Bunga. Untuk menanggapi hal ini, apakah menjadi perempuan mandiri itu wajib atau pilihan Kak? Menurut kakak, pasti tiap perempuan bakal beda juga jawabannya dengan alasannya gitu ya. Jadi menurut kakak harus wajib gitu kita tuh mandiri gitu. Karena ketika kita apa ya, mungkin kita pernah dengar gitu Flamengo bahwa mungkin ada orang yang bisa berjalan bersama kita, namun yang ketika kita sendiri yang akan berjalan sama kita ya kaki kita sendiri, kita yang akan menggunakan kaki kita sendiri, kita yang akan berjalan di atas kaki kita sendiri gitu. Bayangkan ketika misalnya teman kita nggak ada, kita mau mengandalkan siapa lagi kalau bukan diri kita. Nah, oleh karena itu menurut kakak, kita harus mandiri di zaman seperti sekarang ini gitu. Lalu di zaman yang semakin banyak tantangannya gitu. Dan kita nggak tahu nih gitu. Dan kita tidak bisa memastikan apakah seseorang itu akan selalu bersama kita gitu. Jadi menurut kakak, mandiri itu harus gitu. Karena itu adalah bentuk salah satu bentuk penjagaan juga untuk diri kita ketika kita nanti berada di fase-fase sulit kehidupan atau fase-fase yang penuh dengan tantangan pun juga mandiri itu seperti yang aku bilang tadi bukan kodratnya perempuan atau laki-laki tapi kodratnya manusia yang harus dilakukan bagaimana ketika kita usia dewasa kita nggak terlalu bergantung, kita tidak bergantung lagi dengan keluarga, tidak menyusahkan orang tua, kita berusaha untuk bagaimana seminimal mungkin untuk diri sendiri aja kita bisa urus dulu gitu. Nah jadi itu mungkin yang pastinya setiap orang usahakan gitu ya, apalagi kalau misalnya kita sekarang di umur-umur kita yang sekarang ya,
pasti ketika ngelihat ada seseorang yang ya udah apa ya mandiri secara finansial, pasti kita pengen juga seperti itu. Karena pasti selalu ada semacam perasaan bagaimana kita tidak lagi membuat orang tua kita. Bagaimana nanti kita justru kita yang memberi lagi kepada orang tua kita gitu. Walaupun misalnya kita di umur sekarang itu masih dalam pendidikan dan masih ada kewajiban orang tua gitu. Tapi cobalah berpikir lebih jauh, lebih awal dan uh, lebih tetap gitu. Bagaimana dan pasti selalu kalau misalnya seseorang anak yang ingin berbakti pada orang tuanya gitu, yang memikirkan juga bagaimana orang tua yang di rumah, pasti mereka berpikir seperti itu. Gimana ya caranya untuk nggak menyusahkan orang tua lagi gitu. Nah itu bisa kita mulai dari mencoba berusaha untuk mandiri mulai dari diri sendiri dulu gitu. Jadi menurut kakak mandiri itu sih wajib gitu ya, harus gitu. Jadi semoga Mungkin karena keterbatasan waktu, Kak, sekian dulu ya, Kak, podcast kita pada kali ini. oke Bunga, terima kasih ya atas kesempatannya teman-teman yang hadir juga di sini. Ada Setia, ada Jihan, Tika. Terima kasih juga, Kak, atas ilmu yang bermanfaat, Kak. Oke, sebelumnya mungkin kakak ngasih apa ya, misalnya closing statement juga bahwa independent woman itu adalah bukanlah mereka yang bisa melakukan segala suatu hal itu sendiri, tapi mereka yang tahu kapan dia bisa menghandle sendiri dan kapan dia butuh bantuan dari orang lain. Pun ketika dia ingin berusaha untuk menjadi seorang independent woman, dia tidak menyalahi kodratnya gitu sebagai perempuan. Namun dia sedang menjalankan kodratnya sebagai manusia yang harusnya ketika beranjak usia dewasa dia harus mandiri dan juga matang secara finansial maupun emosional dan sebagainya gitu. Nah, terima kasih ya kepada teman-teman dari DPP Farmasi yang juga sudah mengundang kakak untuk di podcast teman-teman pada hari ini gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bunga, dikembalikan ke Bunga. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali Bunga. Mohon maaf kalau Bunga ada salah kata selama podcast tadi, Kak. Iya, kakak juga mohon maaf ya apabila mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai yang didengar dari kakak tadi dan ada juga pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini ataupun nanti yang akan mendengar, kita boleh lanjut diskusi nanti di sosmed dan sebagainya gitu. Karena barangkali dari pandangan-pandangan yang kakak sampaikan sekarang pasti dari yang mendengar ataupun menyimak pada saat ini juga memiliki pendapat-pendapat lain tentunya ya. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, insya Allah kakak terbuka lebar. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Ica.